Shalom, saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari Kisah Rasul pasal 5 ayat 19 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Demikian firman Tuhan. Tema yang kita ambil dari renungan ini, kuasa Tuhan yang membebaskan. Sahabat rohani yang dikasihi Yesus Kristus, apapun persoalan kita, dengan kuasa Tuhan kita akan dibebaskan. Ketakutan sering membelenggu hidup kita. Karena itu izinkan Tuhan membebaskanmu, maka ketakutan akan meninggalkanmu. Dalam sebuah wawancara, seorang musikus yang terkenal, juga seorang pengikut Kristus, bercerita bagaimana ia pernah didesak untuk berhenti berbicara tentang Yesus. Karena dalam setiap penampilan mereka, musikus ini selalu menyebut nama Tuhan Yesus. Dan disebutkan bahwa dia ada di situ untuk Tuhan. Mereka menganggap bahwa grup musiknya akan lebih terkenal, menghasilkan lebih banyak uang jika ia berhenti berbicara tentang Yesus. Setelah memikirkan hal itu, musikus itu menyimpulkan dan berkata, "Tujuan saya bermusik adalah untuk membagikan iman saya di dalam Kristus. Jadi tidak mungkin saya diam. Di dalam hati terdalam saya ada panggilan yang berkobar-kobar untuk memberitakan tentang Yesus. Saya tidak bisa berhenti berbicara tentang Kristus." Itulah jawabannya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, dalam nas kita, Rasul menerima pesan serupa. Tetapi dalam situasi yang lebih membahayakan. Jika kita baca perikop renungan ini, sebelumnya dikisahkan mengenai Ananias dan Safira. Pasangan suami istri ini hendak menjual tanahnya dan berjanji akan memberikan hasil penjualannya kepada imam-imam untuk dipergunakan membangun bait Allah. Tetapi setelah tanahnya dijual, mereka tidak menyerahkan seluruh hasil penjualannya. Malah ditahan sebagian, merasa bahwa itu adalah perlu bagi mereka. Oleh karena itu, ketika Petrus datang dan mengetahui hal itu, Petrus menegur Ananias dan Safira dengan mengatakan bahwa kalian tidak jujur, kalian berdusta kepada Roh Kudus, karena janji kalian tidak kalian tepati. Akibat perbuatannya, Ananias dan istrinya mati
pada saat itu juga. Peristiwa Ananias dan Safira ini dituliskan dalam Alkitab untuk menyampaikan pesan bahwa kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada yang lain. Dan tidak boleh kita berdusta kepada Roh Kudus. Sahabat rohani yang dikasihi Yesus Kristus, kemudian orang-orang berduyun-duyun datang kepada Rasul untuk mendengarkan Injil Kristus atas berbagai hal keajaiban yang mereka lakukan. Melihat hal itu, para imam-imam besar Yahudi dan pengikutnya merasa iri hati atas keberhasilan para rasul memengaruhi jemaat melalui Injilnya. Kecemburuan ini menimbulkan niat di hati mereka untuk menangkap rasul. Akhirnya mereka menangkap Paulus dan Silas dan memasukkan rasul ini ke dalam penjara. Namun, apa yang terjadi kemudian di dalam penjara? Tuhan datang bekerja melalui malaikat dan menyuruh malaikat membuka semua rantai-rantai yang mengikat rasul, lalu memerintahkan mereka untuk terus memberitakan Injil dan supaya mereka pergi ke bait Allah. Mengetahui hal ini, orang Yahudi dan para imam menjadi marah. Lalu mereka mengutus penjaga penjara untuk memeriksa. Ketika mereka di sana, maka malaikat menjawab, mereka sudah pergi ke bait Allah dan mereka ada di sana untuk memberitakan Injil. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, dunia ini bisa membungkam rancangan dan rencana Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mau dibungkam oleh dunia ini. Apapun caranya, termasuk hamba-hambanya yang diutus untuk memberitakan Injil kabar baik. Seberapa besar rasa peduli kita kepada kesempatan orang-orang untuk mendengarkan Injil? Seberapa besar rasa peduli kita terhadap kesempatan orang-orang untuk mendengarkan Injil? Memberitakan Injil adalah panggilan setiap orang percaya. Bukan hanya murid-murid, tapi semua orang yang merasakan cinta kasih dan kepedulian Tuhan dalam hidupnya. Tentunya dengan berbagai cara. Tetapi mengapa banyak orang yang takut untuk bersaksi tentang Yesus? Mungkin mereka takut mengalami hal-hal yang buruk, takut dianiaya, takut dikejar-kejar, takut diejek, dan lain sebagainya. Inilah yang terjadi, tetapi murid Yesus tidak demikian. Justru para rasul semakin percaya dan tidak mau kalah dan gentar akan melakukan kebenaran. Kuasa Tuhan akan membebaskan mereka dari apapun. Dan inilah contoh malaikat Tuhan membebaskan mereka. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Kembali saya menyampaikan apa yang di awal tadi. Apapun persoalan kita, dengan kuasa Tuhan kita akan dibebaskan. Tuhan datang ke dunia ini melalui Yesus Kristus adalah untuk membebaskan, menyelamatkan kita dari rasa takut oleh karena banyak hal, terutama karena dosa. Karena itu ketakutan-ketakutan yang mengancam kita sering membelenggu kita, sehingga
kita menjadi takut mengatakan yang benar, menyampaikan firman Tuhan, menyaksikan Yesus dalam hidup kita. Yakinlah, Tuhan tidak pernah diam. Jika Tuhan yang menjadi fokus kita dalam setiap hal, maka Tuhan akan membebaskan kita dari hal apapun, bahkan yang mengancam dan membawa kematian sekalipun. Di dunia ini, tantangan dan tekanan akan selalu menghadang setiap upaya kita. Upaya memberitakan kabar baik dan Injil. Tetapi hal itu tidak akan menghalangi rencana Tuhan untuk memajukan Injil. Penyelamatan secara universal sedang dilakukan oleh Tuhan melalui kabar baik atau Injil. Karena itu, pemberitaan Injil atau kabar baik adalah panggilan mulia yang menuntut keberanian, menuntut ketekunan, dan menuntut motivasi yang benar meskipun di tengah ancaman dan kesulitan. Sebagaimana Tuhan tidak membiarkan para rasul sendirian menghadapi persoalan akibat dari pemberitaan Injil, keberanian mereka untuk memberitakan Injil, demikian Tuhan melalui malaikat-malaikatnya selalu menjaga kita, selalu meluputkan kita dari segala ancaman mara bahaya, asal kita selalu bernaung di dalam nama Tuhan. Selamat memberitakan Injil, Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini. Apapun permasalahan kami, dengan kuasa Tuhan, kami akan dibebaskan. Itulah yang kami lihat, kami saksikan pada peristiwa ketika rasul-rasul Tuhan dibungkam karena memberitakan Injil dan ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Namun Tuhan datang untuk menyelamatkan hamba-hamba-Mu dengan mengutus malaikat sehingga mereka terbebas dari pembungkaman oleh manusia, dan jadilah apa yang menjadi rencana Tuhan, membawa kabar baik ke seluruh dunia ini. Dan karena itulah sampai saat ini kabar baik berkumandang di seluruh dunia, walaupun belum semua orang percaya kepada Yesus. Tapi dengan kuasa-Mu, semuanya Kau akan bebaskan dari belenggu apapun yang mengikat, menyiksa, menyesatkan setiap umat manusia. Terima kasih Tuhan, kami adalah bagian dari umat tebusan Tuhan melalui Injil dan di dalam Kristus. Dan Tuhan mengutus kami agar kami juga menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia, membawa kabar baik, menghadirkan kebaikan-kebaikan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu biarlah roh keberanian yang dari Tuhan mendorong hati pikiran kami untuk selalu berbuat baik, bersaksi tentang kebenaran, tentang Injil Kristus melalui kata, perbuatan, dan sikap kami. Berkati kami Tuhan dalam melaksanakan tugas panggilan marturia ini, agar hidup kami berguna selama kami ada di dunia ini. Hari ini Tuhan, kami juga berdoa agar Tuhan memberkati kami dan keluarga dan anak-anak kami semua, sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan aktivitas kami dengan baik, dan jadikan kami anak-anak Tuhan yang mampu menjadi saksi-saksi kemuliaan kebesaran Tuhan melalui hidup dan perbuatan kami masing-masing. Berkati kami, jauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Biarlah kasih-Mu selalu melingkupi kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.